Oke, puji Tuhan, sahabat yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua hari ini? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Sahabat yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Amin. Bukan milik kita sendiri, bukan milik keluarga kita, melainkan sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan untuk masing-masing pribadi kita. Dengan sesuatu yang dipercayakan berarti pada saatnya kita harus memberikan suatu pertanggungjawaban kepada yang mempercayakannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang mempercayakan hidup ini kepada kita untuk dapat produktif. Amin. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Haleluya. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah berbuah? Isabella, bagaimana kita harus berbuah? Haleluya. Yohanes 15 ayat 8. Mari perhatikan apa yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan tentang talenta. Di Matius 25 ayatnya 14 sampai dengan yang ke-30. Ini panjang banget ya ayatnya, Anda bisa baca aja langsung. Tiap-tiap orang diberi talenta sesuai kesanggupannya masing-masing. Ada 5, ada 2, ada 1 talenta. Nah, dari talenta itu akhirnya akan terlihat kualitas hidup masing-masing kita. Ada yang menghargai tanggung jawab atau menyepelekan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Nah, pada saat setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya, terhadap hamba yang menerima 5 talenta, Tuhan berkata kepadanya, nih perhatikan baik-baik. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Hal yang sama, saudara, dengan kehidupan kita. Tuhan memberikan, mungkin Anda bekerja sama dengan orang-orang untuk menghasilkan sebuah proyek yang besar, tetapi Anda harus memberikan surat pertanggungjawaban hasil daripada sebelum, sementara, dan sesudah Anda keluarkan dana tersebut kepada orang yang mempercayakannya. Demikian juga dengan Tuhan. Hal itu berlaku atas hidup kita masing-masing. Berapa talenta yang sudah Tuhan percayakan buat hidup kita. Nah, sahabat yang diberkati, hal yang sama ini disampaikan si Tuhan kepada hamba yang menerima 2 talenta. Dia sebut orang itu baik. Dia harus mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi di Matius 25 ayat 23. Nah, hamba yang rajin ini, setia dan bertanggung jawab ini, akhirnya mendapat upah sesuai dengan jerih payah mereka. Rasul Paulus menasihati sahabat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Diperhitungkan, diperhatikan, bahkan akan memperoleh sesuatu reward dari hasil yang kita kerjakan. Nah, bagaimana dengan hamba yang malas? Hamba yang duduk-duduk, hamba yang cuma banyak ngomong, banyak cerita, hamba yang membanding-bandingkan dengan orang lain, hamba yang tidak setia, yang menganggap remeh tanggung jawab. Setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Berkatalah si Tuhan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat 30. Ngeri banget saudara. Renungkan hari ini. Saudara termasuk hamba yang setia dan taat, ataukah hamba yang malas? Haleluya.
Perbaiki hari ini, ada kesempatan untuk kita memperbaiki setiap perbuatan selama hidup di bumi, dan saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi.